Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kicomania. Nah, kali ini gue lagi sama Bang Dido nih. Doi salah satu penangkar anis kembang yang lumayan eksis Kicomania. Apalagi di daerah Tangerang Selatan, di daerah Ciledug. Orang udah pada kenal sama dia nih. Nah, gue mau nanya sama dia nih. Sejak kapan sih Doi mulai beternak anis kembang? Terus apa motivasinya? Nah, untuk tahu lengkapnya ikutin gue terus, oke? Selamat malam Bang Dido. Selamat malam juga Bang Awan. Sorry Bang Dido nih, gue ganggu waktunya sebentar. Nggak ada yang terganggu, malah justru terima kasih. Media apa namanya nih? AGS TV Channel. AGS TV Channel. Ya, oke. Luar biasa perjuangannya untuk sampai di sini. Dari Kemayoran gitu ya. Tim AGS TV Channel dari Kemayoran mampir ke rumah Bang Dido, pengen numpang ngopi. Bang Dido. Nah, ya. Gue banyak dapat masukan nih dari Kicomania, terutama kembang mania nih. Bang, gue pengen tahu dong, tolong dong lu wawancari Bang Dido tuh, karena ya beliau salah satu Kicomania yang masih aktif di anis kembang. Kita tidak mengecilkan anis kembang Bang Dido, cuman kan kita tahu sendiri akhir-akhir ini emang di kalangan juga hanya di lapangan-lapangan tertentu, ya kan? Jadi nggak semeriah dulu dah. Tapi saya lihat Bang Dido masih punya semangat yang, wah, anis kembang ini emang punya apa ya, kelebihan tersendiri. Nah, ini mau nanya nih Bang Dido, apa sih motivasi ente beternak atau menangkarkan anis kembang ini? Ya, pertama-tama istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang keresahan saya terhadap kelestarian lingkungan. Waktu saya ajak anak saya ke hutan di daerah Kulon sana, ternyata udah jalan 2 jam, saya nggak denger suara burung. sedih luar biasa. Mau yang kita harapkan ekosistemnya masih terjaga, ternyata udah habis. Ya, saya sih nggak ngomongin masalah ini ya. Semua orang butuh keberlangsungan hidup, tapi ya akhirnya mengorbankan kehidupan satwa gitu. Nah, dari situlah saya berpikir kalau terus begini nanti anak saya cerita apa sama anak-anak cucu saya nanti gitu kan. Akhirnya dari situ, dari kegelisahan itu saya akhirnya memutuskan untuk ternak. Nah, kebetulan saya bukannya expert sih ya, tapi diberikan sedikit ilmu untuk ternak anis kembang gitu. Dan saya juga beberapa kali belajar juga, terutama ada guru saya di Green Series. Beliau mengajarkan beberapa trik untuk beternak anis kembang. Bapak Catur Huda, Cilegon. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai. 3 tahun lalu saya mulai gitu. 3 tahun try and error, mana indukan yang siap, mana ya pejantan yang belum siap. Akhirnya dari situlah mulai gitu kan. Anakan pertama semuanya mati, anakan kedua semua mati. Jadi dari situ akhirnya tambah kenceng motivasinya, bukan makin surut, makin tertantang ya. Jadi kunci dari peternakan di burung anis itu bukan cuma di makanan sebetulnya, tapi dari kecocokan jantan betina. Kalau betina ini galak, betina anis kembang ini galak. Gitu. Jadi kalau nggak cocok ya jantan yang dihajar. Jadi makanya tambah saban hari, malah belajarnya saban hari. Benar. Sampai sekarang nggak berhenti belajar. Gitu. Nah, Kicomania, jadi emang Bang Dido ini awal mula termotivasi menangkalkan itu karena emang melihat apa ya, habitat burung lah, terutama Bang Dido ya. Betul. Ketika dia jalan-jalan masuk hutan tapi udah nggak dengar suara burung. Nah, di situ terbersit di pikirannya, wah, kayaknya gue mesti nyoba beternak nih ya. Oh, jadi karena pikiran seperti itu Bang Dido, berarti ada dong rencana lu sendiri kalau lu
punya apa ya, anakan banyak, terus lu ingin melepas liarkan gitu, ada nggak rencana seperti itu? Ya itu udah pasti. Bahkan ya? Saya juga ya kalau melalui media ini punya rencana, saya nggak takut tanggung, sekalian aja saya. Iya, benar. Ya beberapa pasang indukan saya turunkan untuk dilepas liarkan. Iya. Bener. Ataupun anakan-anakan yang umur 3 bulan gitu kan, bisa saya titipkan gitu. Saya sih nggak mungkin nggak bisa turun ikut ke ketika pelepas liaran. Saya mempercayakan aja. Yang penting habitatnya jelas gitu ya. Enggak lah, enggak. Video aja gitu. Oke. Video berikut audio. Udah kelihatan dilepasin sudah. Benar. Gitu. Terus Bang Dido, kendala sendiri selama ini, selama lu berusaha untuk menangkarkan anis kembang ini, kendala yang paling berat yang lu alamin itu apa sih sebenarnya? Penjodohan kah atau apakah? Gitu? Enggak, penjodohan sih enggak. Cuman ketika musim panas, suplai cacingnya yang agak, kalaupun ada ya mahal gitu. Nah, kuncinya di anis kembang ini selain usia indukan, dia juga pakannya kan harus cacing. Iya. Di sini kita pakai cacing satu pasang 10 hari 1 kilo. Buset. Berarti anis kembang ini kuncinya juga ya hampir berapa ya? Pengaruhnya sangat besar cacing ini ya? Ya iya, pasti. Pasti. Jadi satu pasang 10 hari 1 kilo. Tapi Bang Dido sendiri pernah nggak, maksudnya mencari apa ya, alternatif pakan pengganti gitu, misalnya apa gitu kan, agak sulit misalnya di musim panas seperti Bang Dido bilang cacing sulit gitu, itu apa biasanya? Pernah nggak nyoba? Ya kalau ngakalin pakan, beratnya adalah ketika kita ngakalin pakan untuk ngurangin ataupun ganti pakan. Alternatif lah. Mungkin pada saat perjodohan nggak mungkin. Ya, pada saat perjodohan nggak mungkin. Tapi ketika sudah bertelur 1 atau 2, mungkin dikurangin atau cuma dikasih jangkrik atau dikasih ulat kandang, no problem. Tapi kalau ketika perjodohan wajib. Wajib. Kalau enggak ya saling serang. Gitu. Iya. Ya sudah pernah nyoba juga, bukannya nggak pernah. Iya, makanya itu kan berdasarkan pengalaman Bang Dido sendiri. Iya, gitu. Ya proteinnya cacing kan paling tinggi. Iya, benar. Mungkin dari semua IF paling tinggi cacing dibanding yang lain. Dan saya udah pernah nyoba dengan ulat Hongkong, ulat Jerman yang dipotong-potong, tetap aja nggak bisa. Iya, tapi ketika perjodohan tapi ketika sudah ini ya aman. Proses. Nah, cuman ya, ternyata kuncinya tadi kata Bang Dido cacing cuman ya. Cacing itu sangat fatal Bang Dido ya. Iya, kalau nggak ada ya fatal. Pada saat perjodohan gitu ya. Nah, katanya Bang Dido kendalanya di situ, kalau pas musim panas cacing agak repot, dan di situ juga Bang Dido jadi repot ya. Iya, kan beli juga kan mahal. Ya, kadang sekarang nih kalau sekarang nih 50.000 lah 1 kilo. Ada yang jual 60. Saya sih tampung aja ya kan. Tapi ada juga yang ketika musim panas itu bisa 115. Gila. 1 kilo 115. Bayang buat 10 hari. 10 hari satu pasang. Kalau perjodohan. Kosnya tinggi juga. Ya kan. Sedangkan kalau yang dijodohin betinanya sudah pernah nelur, dia hanya butuh waktu 7 hari kemudian dia nelur. Setelah kawin, perjodohan singkat, paling 5 menit dia bisa jodoh. Tapi kalau yang belum pernah nelur, dia butuh waktu bisa setengah bulan. Apalagi kalau betinanya dari hutan. Waduh, lebih parah. Misalnya beli di pasar gitu, betina, ringnya ring abal-abal. Saya ngomong aja padanya. Karena semua yang dijual di pasar itu 90% pasti betina. Iya, benar. Jadi begitu kita beli dari pasar, dipelihara 2 tahun aja, belum tentu dia belum tentu dia mau apa sih? Belum tentu dia mau birahi. Nah, itu paling lama. Saya pernah ya nyoba 3 bulan
udah bikin sarang bagus-bagus tapi nggak mau nelur terus aja. Padahal bahkan udah mumpuni iya jelas lah. Ya kan 10 hari 1 kilo bayangin aja kita bisa dipisah-pisah tuh berapa tuh. Ya kan? Karena kita udah nyoba akhirnya kita yang kesel sendiri akhirnya lepas liarin aja. Udah lepas liarin aja gitu kan. Nah itu kan tadi masalah penjodohan Bang Dido. Terus masalah anakan. Biasanya tuh dia setelah proses bertelur itu biasanya netas berapa hari sih dia? 14 hari. 14 hari ya? Iya. Nah kalau lu sendiri setelah menetas itu sistemnya lolo indukan apa dibantu lolo tangan? Enggak, kalau di sini jadi gini, ada beberapa orang yang pesan sama saya, dia bilang, "Bang, kalau bisa dirawatan indukan sampai umur 20 hari." Oh. Iya, ada. Ada. Oh, gitu. Karena mungkin mungkin dia menganggap bahwasannya kalau diloloh induk sampai dia bisa keluar sarang, itu burung lebih sehat, lebih bagus, lebih tahan penyakit, lebih suara lebih kenceng gitu. Ya saya biarin aja, terus full cacing. Kalau lagi ngelolo mau anak dari hari pertama sampai anak keluar sarang juga pasti full cacing. Oh, kalau pas lolo cacing ya? Iya, cuman kan beberapa aja yang pesen gitu. Kalau misalnya dijual ke, kalau bukan orang yang pesen gitu, misalnya orang biasa gitu, dia pasti karena anaknya ini aktif ya, nggak apa namanya istilahnya nggak kenal tangan orang, jadi galak dia. Ada kok satu saya contohnya ada, dia memang nggak bisa ngelihat manusia gitu, jadinya udah kebangetan liar jadinya. Oh, jadi jinak ini juga susah ya kalau udah telanjur seperti itu ya? Iyalah, pasti rada susah, apalagi dia waktu itu saya panennya umur 25 hari. Udah keluar sarang, udah loncat-loncat. Ya, tapi itu maunya kan, maunya dia begitu, maunya orang itu kan. Jadi ya saya turutin. Ya belum diambil sih barangnya tuh, burungnya belum diambil. Dia lagi di luar kota. Nah, Kicoman ya, ternyata anakan Bang Dido tadi seperti Bang Dido bilang emang dia dibantu loloh tangan Kicoman ya. Alasannya tadi karena menurut pengalaman dia kalau telat ngangkat atau diloloh indukan burung itu cenderung lebih agresif dan menjinakannya agak sulit Kicoman ya. Lagian kita juga ngirit pakam, ngirit cacing. Ngirit cacing ya. Iya, Bang. Jadi kita ngirit cacing umur 7 hari saya panen. Masukin ring kaki, terus taruh di inkubator. Nah, dari situ kita lolohin pakai fur loloh. Fur loloh ya. Oke. Itu berapa hari itu? Berapa lama diloloh? Ya sampai dia keluar dari apa namanya sarang. Kalau udah keluar sarang itu pokoknya umur 20 hari udah bisa terbang, udah keluar sarang, kita pisahin ke kandang biasa, tapi masih diloloh. Masih loloh tetap. Iya, sampai umur 26 hari. 26 hari. Dilolohnya. Setelah itu baru biar makan sendiri dengan fur basah. Oh, fur basah. Iya. Pakai fur basah. Nah, terus baru dah tuh di fur kering setelah umur 32 sampai 36 hari fur kering, coba fur kering gitu. Belajar gitu ya. Sambil tambahin extra puding gitu, jangkrik atau ya pasti itu ya. Borosnya di sini. Tapi ya saya emang di sini nggak kebanyakan jangkrik sih. Oh gitu. Ya cacing aja dengan keroto. Karena kalau full jangkrik dia apa ya? Jangkrik sih saya kasih dari umur 5 hari sampai umur 30 hari, tapi dibatasin. Nggak terlalu jangkrik. Walaupun jangkriknya murah ya istilahnya. Lebih murah jangkrik jauh ya. Daripada cacing ya, tapi dominan cacing. Dominan cacing ya. Sayang kalau istilah kata apa ya? Dia kan juga perlu nutrisi buat otak. Iya benar-benar. Sama kayak anak kecil ya, supaya cerdas. Biar nangkep isiannya gitu. Iya, biar nangkep isian gitu. Berarti setelah biasanya nih kan pemain cenderung pengen burung udah di master gitu loh. Nah, kalau pengalaman lu sendiri, apa anak-anakan lu ini udah lu master sejak dini atau seperti apa? Iya, kalau
Kalau di sini kan ada yang gacor, ada 3, yang yang masih muda ya, si muda gacor 3. Jadi kebetulan ada 1 yang pinjaman dari Pak Catur. Kebetulan dia volume bagus, isian bagus. Ya, variasinya ya, maksud saya variasi bagus, speed rapat gitu. Speed rapat. Nah, jadi itu sementara ini yang jadi masteran ya kan. Ada juga handphone bekas tuh. Ya, hidup terus Sonic hidup ya. Terus itu denger kan. Ada. Nah, kecuman ya, nah itu tadi. Kecumannya nggak usah khawatir nih kalau beli anakan anis kembang di sini. Om Dido tuh udah masterin dengan burung asli yang jos, sama masteran Sonic juga hidup 24 jam ya. Dan kualitasnya dijamin kecuman ya. Om Dido, terima kasih banyak nih ya, udah ngeluangin waktunya nih. Sama-sama, saya juga. Ini media promosi juga salah satunya. Iya. Gitu. Nah, kecuman ya, nanti nomor teleponnya Om Dido gue cantumin di deskripsi. Nanti kecumannya kalau mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, nggak harus beli kok, orang asik diajak ngobrol, ya kan? Datang ke sini ngopi, Om Dido ya. Iya betul. Kalau banyak nanya di WhatsApp malah saya males. Nah, iya bener. Apalagi telepon. Iya. Aduh, kadang-kadang kita lagi di jalan gitu kan, orang telepon. Aduh, ini mau nggak diangkat susah ya. Sedangkan ini macet belakang udah. Nah, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol asik ya kan, tanya-tanya gimana perawatan kembang, jangan sungkan-sungkan main kemari. Nanti saya cantumin nomor teleponnya. Oke, Om Dido, sekali lagi terima kasih banyak. Satu lagi, anis kembang itu bukan burung impor. Ya, burung asli. Endemik nah, sini, jadi itu burung asli endemik Indonesia. Iya. Tunjukin, tenang aja. Jadi 1 kilo, 1 pasang 10 hari.